Apakah jika kita punya tagihan aku laku, debt collector akan mendatangi kita ke rumah? Ya, pertanyaan itu tentu saja sering banget kita rasakan di dalam pikiran kita ya. Apalagi jika kita punya tagihan aku laku, mari kita bahas di sini. Jadi menurut info dari kakek saya, jika kita punya tanggungan yang gagal bayar di aku laku, bisa saja kita akan didatangi oleh DB kolektor aku laku. Ketika nasabah telat membayar melewati tanggal jatuh tempo, perusahaan mulai melakukan proses penagihan. Sebagai perusahaan P2P lending, aku laku harus memastikan bahwa pinjaman yang sudah diberikan bisa kembali, karena aku laku punya kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender, yang sudah mempercayakan uang mereka di platform tersebut. Di tahap awal, aku laku akan mengirimkan pesan melalui SMS, atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah melakukan pembayaran. Debitur akan menerima SMS atau panggilan pengingat hingga 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo tagihan Anda. Setelah lewat dari tanggal jatuh tempo, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirim pesan ke debitur sebagai upaya peringatan untuk membayar pinjaman. Aku laku akan mengirimkan email dan SMS untuk mengingatkan nasabah tentang pembayaran yang akan datang. Nasabah juga akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi. Jika debitur tidak memberikan respon yang baik pada peringatan yang dikirimkan, tim penagih aku laku akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan melalui panggilan telepon langsung ke debitur. Intensitas penelponan yang lebih tinggi dapat dilakukan pada akun-akun yang dipandang memiliki risiko tinggi untuk gagal bayar. Jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, inilah saatnya debt collector aku laku datang ke rumah dan atau kantor untuk melakukan penagihan. Kunjungan debt collector akan terjadi jika komunikasi penagihan melalui telepon tidak efektif atau bila dipandang kunjungan field collector diperlukan. Selain melakukan penagihan, perusahaan tersebut punya kewajiban untuk melaporkan nasabah yang menunggak ke SID OJK atau dulu dikenal sebagai BI checking. Implikasinya, nasabah yang menunggak akan punya catatan kredit yang buruk yang nantinya akan menghambat mereka saat akan meminjam di bank atau lembaga keuangan lain. Perlu diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam keputusan approval pinjaman di lembaga keuangan.